Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Aditama Supangkat, NPM 18081010064. Saya Muhammad Rifan, NPM 18081010067. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Restu Justitian. Saya dari kelompok 4 dan NPM saya 18081010153. Di sini saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 4 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak jurusan Teknik Informatika UPN Veteran Jawa Timur akan menjelaskan tentang Software Design Description. Langsung saja masuk ke dalam materi. Yang pertama, pengertian Software Design Description atau SDD atau dokumen desain perangkat lunak adalah dokumen untuk menyediakan dokumentasi yang akan digunakan untuk membantu dalam pengembangan perangkat lunak dengan memberikan rincian tentang bagaimana perangkat lunak harus dibangun. Dalam dokumen desain perangkat lunak terdapat dokumentasi naratif dan grafis dari desain perangkat lunak untuk proyek, termasuk model kasus penggunaan, diagram urutan, model kolaborasi, model perilaku objek, dan informasi kebutuhan pendukung lainnya. IAAA mendefinisikan dokumentasi desain perangkat lunak sebagai deskripsi perangkat lunak yang dibuat untuk memfasilitasi analisis, perencanaan, implementasi, dan pengambilan keputusan. Deskripsi desain ini digunakan sebagai media untuk mengkomunikasikan informasi desain perangkat lunak dan dapat dianggap sebagai cetak biru atau model sistem. Saat mengembangkan SDD, desain harus dijelaskan hingga tingkat penyempurnaan yang cukup untuk menjelaskan setiap tugas, termasuk komunikasi antar tugas, struktur data, dan basis data. Tidak ada penyempurnaan dari tugas apapun yang harus dilakukan selama fase pengkodean. Informasi yang harus dijelaskan oleh SDD tergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis perangkat lunak yang dikembangkan dan pendekatan yang digunakan dalam pengembangannya. Sejumlah standar telah disarankan untuk mengembangkan dokumen desain perangkat lunak. Namun, standar yang paling banyak digunakan adalah oleh IAAA yang bertindak sebagai kerangka kerja umum. Kerangka umum ini dapat disesuaikan dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan organisasi tertentu. Tujuan dari SDD adalah untuk memberikan deskripsi tentang desain sistem yang cukup lengkap untuk memungkinkan pengembangan perangkat lunak untuk melanjutkan dengan pemahaman tentang apa yang akan dibangun dan bagaimana diharapkan untuk dibangun. SDD menyediakan informasi yang diperlukan untuk memberikan deskripsi detail untuk perangkat lunak dan sistem yang akan dibangun. SDD ini merupakan sistem level dasar yang akan berfungsi sebagai bukti konsep untuk penggunaan pembangun sistem, yang menyediakan tingkat fungsionalitas dasar untuk menunjukkan kelayakan penggunaan produksi skala besar. Desain perangkat lunak ini difokuskan pada sistem tingkat dasar dan bagian-bagian penting dari sistem. Untuk dokumen desain perangkat lunak khusus ini, fokus ditempatkan pada pembuatan dokumen dan modifikasi dokumen. Sistem akan digunakan bersama dengan sistem lain yang sudah ada sebelumnya dan akan sebagian besar terdiri dari fasad interaksi dokumen yang abstrak, interaksi dokumen, dan penanganan objek dokumen. Isi deskripsi informasi desain. Karena SDD mewakili desain perangkat lunak yang akan diimplementasikan, SDD harus menggambarkan entitas desain di mana sistem telah dipartisi bersama dengan sifat dan hubungan yang signifikan. Entitas desain atau desain entity adalah komponen desain perangkat lunak yang berbeda dari entitas desain lainnya dalam hal struktur dan fungsi. Tujuan menciptakan entitas desain adalah untuk mempartisi sistem menjadi satu set komponen yang dapat diimplementasikan dan dimodifikasi secara independen. Perhatikan bahwa setiap entitas desain ditugaskan dengan nama yang unik dan melayani tujuan dan fungsi tertentu, tetapi semua memiliki beberapa karakteristik umum.
Atribut entitas desain atau desain entity attribute adalah properti entitas desain dan memberikan beberapa informasi faktual mengenai entitas. Setiap atribut memiliki deskripsi terlampir yang mencakup referensi dan pertimbangan desain. Atribut dan informasi terkaitnya tercantum dalam tabel yang akan ditunjukkan pada slide berikut ini. Tabel atribut dan description. Pada atribut identifikasi memiliki deskripsi yaitu identifikasi nama entitas. Semua entitas memiliki nama yang unik. Pada atribut tipe memiliki deskripsi yaitu menjelaskan jenis dari entitas. Ini menentukan sifat dari entitas tersebut. Pada atribut tujuan memiliki deskripsi yaitu menentukan mengapa entitas itu ada. Pada atribut fungsi memiliki deskripsi yaitu menentukan apa yang dilakukan oleh entitas. Pada atribut bawahan memiliki deskripsi yaitu mengidentifikasi entitas subordinat dari suatu entitas. Atribut keterangan memiliki deskripsi menjelaskan hubungan yang ada antara satu entitas dan entitas lainnya. Pada atribut antarmuka memiliki deskripsi yaitu menjelaskan bagaimana entitas berinteraksi di antara mereka sendiri. Pada atribut sumber daya memiliki deskripsi menjelaskan elemen yang digunakan oleh entitas yang berada di luar desain. Pada atribut pengolahan, deskripsinya adalah menentukan aturan yang digunakan untuk mencapai fungsi yang ditentukan. Dan yang terakhir pada atribut data memiliki deskripsi yaitu mengidentifikasi elemen data yang membentuk bagian dari entitas internal. Tampilan desain atau desain view menggambarkan desain perangkat lunak secara komprehensif sehingga proses akses informasi dan integrasi disederhanakan. Desain perangkat lunak dapat dilihat dalam berbagai cara dan setiap tampilan desain menjelaskan aspek berbeda dari sistem. Tabel mencantumkan berbagai tampilan desain dan atributnya. Tabel tampilan desain dan deskripsinya. Pada tampilan desain deskripsi dekomposisi memiliki deskripsi yaitu partisi sistem menjadi entitas desain, di mana memiliki atribut yaitu identifikasi, jenis, tujuan, fungsi, dan bawahan. Pada tampilan desain deskripsi ketergantungan memiliki deskripsi yaitu menjelaskan hubungan antar entitas dan memiliki atribut yaitu identifikasi, jenis, tujuan, ketergantungan, dan sumber daya. Pada tampilan desain deskripsi antarmuka memiliki deskripsi yaitu terdiri dari daftar yang diperlukan oleh pemangku kepentingan, diantaranya desainer, pengembang, dan penguji untuk mendesain entitas yang memiliki atribut yaitu identifikasi, fungsi, dan antarmuka. Dan tampilan desain yang terakhir adalah deskripsi detail, di mana memiliki deskripsi yaitu menjelaskan detail internal entitas desain yang memiliki atribut identifikasi, pemrosesan, dan data. Atribut dari SDD. Desain suatu perangkat lunak merupakan proses beberapa tahap yang difokuskan pada 4 atribut yang berbeda dari sebuah program, yaitu struktur data, arsitektur software, tampilan antarmuka, dan algoritma atau prosedur. Desain ini didokumentasikan dan menjadi bagian dari konfigurasi perangkat lunak. Desain perangkat lunak berada pada inti teknik dari proses rekayasa perangkat lunak dan diaplikasikan tanpa memperhatikan model proses perangkat lunak yang digunakan. Begitu persyaratan perangkat lunak telah mulai dianalisis dan ditentukan, maka desain perangkat lunak menjadi yang pertama dari 3 aktivitas teknik desain: pembuatan kode dan pengujian yang diperlukan untuk membangun dan menguji perangkat lunak. Persyaratan perangkat lunak yang dimanifestasi oleh data, fungsional, dan model-model perilaku mengisi langkah desain dengan menggunakan satu dari sejumlah metode desain. Langkah desain menghasilkan yang pertama desain data atau data design, yaitu mentransformasi model domain informasi ke struktur data.
Yang kedua, desain arsitektur atau architectural design, yaitu menggambarkan relasi antar elemen struktural utama program. Yang ketiga, desain interface atau interface design, yaitu mendeskripsikan bagaimana software berkomunikasi dengan user. Dan yang keempat, desain prosedural atau prosedural design, yaitu mentransformasikan elemen struktural arsitektur program ke sebuah deskripsi prosedur dari komponen software. Selama desain, kita dapat membuat keputusan yang akan mempengaruhi kesuksesan konstruksi perangkat lunak dan kemudahan maintenance-nya. Desain sangat penting karena dapat menentukan kualitas dari suatu perangkat lunak. Selanjutnya, desain data atau data design. Desain data adalah aktivitas pertama dan yang terpenting dari 4 aktivitas desain yang dilakukan selama rekayasa perangkat lunak. Proses pemilihan struktur dalam menentukan desain yang paling efisien sesuai kebutuhan. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan struktur data yang baik sehingga diperoleh program yang lebih modular dan mengurangi kompleksitas pengembangan software. Prinsip mendesain data. Prinsip analisis sistematika yang diaplikasikan pada fungsi dan perilaku harusnya juga diaplikasikan pada data. Semua struktur data dan operasi yang akan dilakukan pada masing-masing struktur data harus diidentifikasi. Kamus data harus dibangun dan digunakan untuk menentukan baik data maupun desain program. Keputusan desain data tingkat rendah harus ditunda sampai akhir proses desain. Representasi struktur data hanya boleh diketahui oleh modul-modul yang menggunakan secara langsung data yang diisikan di dalam struktur tersebut. Pustaka struktur data dan operasi yang berguna yang dapat diaplikasikan pada struktur data tersebut harus dikembangkan. Desain perangkat lunak dan bahasa pemrograman harus mendukung spesifikasi dan realisasi dari tipe-tipe data abstrak. Di sini kita mendefinisikan tentang mengubah objek data yang didefinisikan pada model analisis menjadi struktur data yang ada dalam perangkat lunak. Atribut yang dimiliki objek data, hubungan antara objek data, dan penggunaannya dalam program semua mempengaruhi pemilihan struktur data. Bagian yang dibahas di sini adalah diantaranya yang pertama, objek data dan struktur data resultan, yaitu menjelaskan tentang objek data dan struktur data yang kita buat. Yang kedua, struktur file dan database, yang menjelaskan tentang struktur file dan database yang kita buat. Yang ketiga, struktur file eksternal, yaitu mendefinisikan tentang struktur dari file eksternal yang ada di sistem. Bagian dari terstruktur data internal diantaranya adalah struktur logis, deskripsi record logis, dan metode akses. Yang keempat ada data global. Yang kelima, file dan referensi lintas data. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya, desain arsitektural. Desain arsitektur adalah untuk mengembangkan program modular dan merepresentasikan hubungan kontrol antar modul. Metode desain yang disajikan pada bagian ini mendorong rekayasa perangkat lunak untuk berkonsentrasi pada desain arsitektur sebelum mencemaskan salah perpipaan. Bagian ini mendefinisikan penggunaan karakteristik aliran informasi dalam model analisis untuk menghasilkan struktur program. Bagian yang dibahas di sini 1. Kajian data dan aliran kontrol. 2. Struktur program yang diperoleh. Faktor selisih yang penting untuk metode desain adalah luasnya aplikasi di mana aplikasi dapat diaplikasikan. Desain berorientasi pada aliran data dapat menyetujui tentang area aplikasi yang luas. Proses desain arsitektur. Desain yang berorientasi pada aliran data merupakan suatu metode desain arsitektur yang mengizinkan transisi yang baik dari model analisis ke deskripsi desain dari struktur program. Transisi dari aliran informasi yang ditujukan sebagai diagram aliran data ke struktur dilakukan bagian dari proses 5 langkah. 1. Tipe aliran informasi dibangun. 2. Batas aliran
diindikasikan. 3. DFD dipetakan di dalam struktur program. 4. Hierarki kontrol ditentukan dengan pemfaktoran. Yang kelima, struktur resultan disaring atau diperhalus dengan menggunakan pengukuran desain dan heuristik. Pasca pemrosesan desain, aplikasi dari pemetaan transisi dan transformasi yang berhasil kemudian ditambahkan pada dokumentasi tambahan yang dibutuhkan sebagai bagian dari desain arsitektur. Setelah struktur dikembangkan dan disaring, tugas-tugas berikut harus dilakukan. Yang pertama, mengembangkan narasi pemrosesan untuk masing-masing modul. Yang kedua, menyediakan deskripsi interface untuk masing-masing modul. Yang ketiga, menentukan struktur data lokal dan global. Yang keempat, mencatat semua batasan desain. Yang kelima, mengkaji desain. Yang keenam, mempertimbangkan optimasi bila perlu dan dibenarkan. Desain interface memberikan suatu gambaran mengenai struktur program kepada rekayasa perangkat lunak. Fokus desain interface adalah 1. Desain interface antar modul. Yang kedua, desain interface antara perangkat lunak dan entitas eksternal, entah itu produser atau konsumen. Yang ketiga, desain interface manusia dengan komputer. Desain interface mendefinisikan transform mapping dan transaction mapping. Transform mapping adalah diterapkan untuk sebuah aliran data yang menunjukkan batas yang jelas antara data yang masuk dan data yang keluar. Transaction mapping diterapkan jika sebuah item informasi menyebabkan percabangan yang disebut transaksi, yang memicu aliran data lain sepanjang jalur dari beberapa jalur. DFD dipetakan menjadi sebuah struktur yang mengalokasikan kontrol menjadi sebuah substruktur yang mendapatkan dan mengevaluasi sebuah transaksi. Bagian yang dibahas di sini, spesifikasi interface manusia-mesin, membahas tentang spesifikasi interface dengan manusia. Yang kedua, aturan interface manusia-mesin, membahas tentang aturan interface dengan manusia. Yang ketiga, desain interface eksternal, mendefinisikan tentang desain interface eksternal, terdiri dari interface untuk data eksternal dan interface untuk sistem atau peralatan eksternal. Desain interface harus dibuat menarik, interaktif, mudah dipelajari, mudah digunakan, dan mudah dipahami. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam desain termuka yaitu A. Ruang gerak mata. B. Sarana komunikasi. C. Mudah digunakan. D. Ergonomik, kenyamanan dan keamanan, yang meliputi penentuan ukuran, jenis, warna, dan format font. Jenis, warna, dan format font, pemilihan warna, menyajikan objek yang tipis atau kecil dengan pilihan warna, ruang gerak mata. E. Kognitif psikologi, yang meliputi jumlah warna, simbol standar dan kata letak, penggunaan kata yang tidak berkonotasi ganda. Misal, masukan nama Anda bisa dispesifikasikan menjadi masukan nama user dan lain-lain. F. Aneka ragam dialog, yang meliputi model menu datar, checkbox, dan lain-lain. Desain prosedural. Desain prosedural dilakukan setelah diselesaikannya perancangan desain, data, arsitektur, dan antarmuka software. Tujuannya untuk menetapkan detail algoritma yang akan ditanyakan dalam suatu bahasa tertentu. Desain prosedural mendefinisikan untuk masing-masing modul. A. Naratif pemrosesan. B. Deskripsi interface. C. Deskripsi bahasa atau lainnya. D. Modul-modul yang digunakan. E. Struktur data internal. F. Keterangan atau larangan atau pembatasan. Permasalahan yang ada pada desain perangkat lunak. A. Waktu respon sistem. Diukur mulai saat user melakukan beberapa aksi kontrol sampai dengan perangkat lunak merespon dengan mengambilkan output atau aksi yang diperlukan. B. Fasilitas help untuk memakai. Ada dua jenis fasilitas help, yaitu A. Help integrated. Fasilitas help yang dimasukkan ke dalam perangkat lunak yang memungkinkan user untuk memilih topik yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. B. Help add-on. Fasilitas help yang ditambahkan setelah aplikasi perangkat lunak selesai dikembangkan yang dapat berupa manual user lain dengan kemampuan di query yang terbatas. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat desain help.
1. Apakah help dapat diperoleh untuk semua fungsi sistem dan keseluruhan waktu selama interaksi sistem? Yang kedua, bagaimana user mengakses help? Pilihan meliputi menu help, kunci fungsi khusus, perintah help. Yang ketiga, bagaimana help dipresentasikan? Pilihan meliputi sebuah jendela terpisah, referensi untuk dokumen yang tercetak, serta satu atau dua baris usulan yang dibuat pada suatu lokasi layer letak. Yang keempat, bagaimana pemakai kembali ke interaksi normal? Pilihan mencakup tombol button yang ditampilkan pada layer dan kunci fungsi atau urutan kontrol. Yang kelima, bagaimana informasi di struktur? Pilihan mencakup struktur datar, di mana semua informasi diakses melalui suatu kata kunci, hierarki informasi bertingkat, kegunaan hypertext. C. Penanganan informasi kesalahan. Seringkali pesan kesalahan tidak memberikan indikasi nyata mengenai apa yang salah atau di mana dapat memperoleh informasi tambahan. Karakteristik peringatan kesalahan adalah: yang pertama, pesan harus menggambarkan masalah dalam istilah yang mudah dipahami oleh pemakai. Yang kedua, pesan harus memberikan nasihat instruktif untuk menuturkan kesalahan. Yang ketiga, pesan harus mengindikasikan konsekuensi negatif dari kesalahan. Contoh, file data yang secara potensial korup, sehingga pemakai dapat mengecek untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak terjadi, atau membetulkan bila memang terjadi. Yang keempat, pesan harus disertai oleh sebuah isyarat visual atau bunyi untuk mengirimi tampilan pesan. Yang kelima, pesan tersebut harus tidak menghakimi, yaitu penyusunan kata tidak boleh menyalahkan pemakai. D. Pelaporan perintah. Perintah yang diketik merupakan mode yang umum dari interaksi antara pemakai dan perangkat lunak sistem dan biasa dipakai untuk aplikasi setiap tipe. Dalam banyak keadaan, user dapat memilih fungsi-fungsi yang disediakan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain perintah. 1. Apakah setiap pilihan menu memiliki perintah yang sesuai? Yang kedua, bagaimana bentuk yang akan diambil oleh perintah? Yang ketiga, pilihan input meliputi urutan kontrol, misal pangkat P, tombol fungsi, atau kata yang diketikkan. Selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh teman saya. Proses desain perangkat lunak. Desain perangkat lunak adalah suatu proses interaktif yang melaluinya persyaratan diterjemahkan ke dalam suatu cetak biru atau biasa disebut blueprint untuk membangun perangkat lunak. Cetak biru menggambarkan suatu pandangan menyeluruh perangkat lunak, yaitu bahwa desain dihadirkan pada tingkat abstraksi yang tinggi, atau bisa dikatakan dapat secara langsung ditelusuri sampai data spesifik, fungsional, dan persyaratan behavioral. 1. Desain kualitas perangkat lunak. McLaughlin mengusulkan 3 karakteristik yang berfungsi sebagai pedoman bagi evaluasi suatu desain yang baik. Pertama, desain harus mengimplementasikan keseluruhan persyaratan eksplisit yang dibebankan dalam model analisis dan harus mengakomodasikan semua persyaratan implisit yang diinginkan pelanggan. Desain harus menjadi panduan yang dapat dibaca, dapat dipahami bagi mereka menghasilkan kode dan yang menguji serta memelihara perangkat lunak. Desain harus memberikan suatu gambaran lengkap mengenai perangkat lunak yang menekankan data dan domain perilaku dari perspektif implementasi. Kriteria teknis untuk desain yang baik. Desain harus memperlihatkan suatu organisasi yang baik menggunakan kontrol di antara elemen-elemen perangkat lunak. Desain harus modular, yaitu bahwa perangkat lunak harus dipartisi secara logika ke dalam elemen-elemen yang melakukan fungsi dan subfungsi khusus. Desain harus berisi data dan abstraksi prosedural. Desain harus membawa ke arah modul, misal subrutin atau prosedur yang memperlihatkan karakteristik fungsional independen. Desain harus mengarah kepada interface yang mengurangi kompleksitas hubungan antara modul dan dengan lingkungan eksternal. Desain harus didapat
dengan menggunakan metode berulang yang dikendalikan oleh informasi yang diperoleh selama analisis persyaratan perangkat lunak. 2. Evolusi desain perangkat lunak merupakan suatu proses kontinu yang terus berlangsung selama 3 dekade. Kerja desain awal dikonsentrasikan pada kriteria untuk pengembangan program moduler dan metode-metode untuk menyaring arsitektur perangkat lunak dengan cara top-down. Konstruksi program moduler dan metode perbaikan top-down. Pemrograman terstruktur, perpindahan data flow atau data struktur ke sebuah definisi desain, dan pendekatan berorientasi objek. Aspek prosedural dari definisi desain yang tercakup dalam suatu filosofi disebut pemrograman terstruktur. Usaha selanjutnya mengusulkan metode-metode translasi aliran data atau struktur data ke dalam definisi desain. Pendekatan desain yang lebih baru mengusulkan suatu pendekatan orientasi objek ke derivasi desain. Banyak metode yang tumbuh dari kerja tersebut sedang diaplikasi pada industri. Setiap metode tersebut mempunyai sejumlah karakteristik umum. Contohnya, mekanisme penerjemahan suatu model analisis ke dalam representasi desain, notasi untuk merepresentasikan komponen-komponen fungsional dan interface-nya, heuristik bagi penyaringan dan partisi, pedoman bagi penilaian kualitas. Prinsip desain perangkat lunak. Desain perangkat lunak berupa model dan proses. Proses desain adalah serangkaian langkah iteratif yang memungkinkan desainer menggambarkan semua aspek lunak yang dibangun. Model desain adalah ekuivalen rencana serta arsitek untuk sebuah rumah, yang dimulai dengan menyajikan totalitas dari hal yang akan dibangun. Prinsip desain dasar memungkinkan perekayasa perangkat lunak untuk mengendalikan proses desain, yaitu proses desain tidak boleh menderita karena tunnel vision. Desain harus dapat ditelusuri sampai model analisis. Desain tidak boleh berulang atau looping. Desain harus meminimalkan kesenjangan intelektual di antara perangkat lunak dan masalah yang ada di dunia nyata. Desain harus mengungkap keseragaman dan integrasi. Desain harus terstruktur untuk mengakomodasi perubahan. Desain harus terstruktur untuk berdegradasi dengan baik, bahkan pada saat data dan event-event menyimpang atau menghadapi kondisi operasi. Desain bukanlah pengkodean dan pengkodean bukanlah desain. Desain harus dinilai kualitasnya pada saat desain dibuat, bukan setelah jadi. Desain harus dikaji untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan konseptual atau semantik. Konsep desain perangkat lunak. Abstraksi. Abstraksi adalah gambaran dari fungsi suatu program. Gambaran ini bisa bertingkat-tingkat. Tingkat yang rendah paling atas adalah gambaran suatu fungsi program dengan menggunakan bahasa alami. Pada tingkat terendah, menghasilkan abstraksi bersifat prosedural, langkah per langkah dengan menggunakan istilah yang teknis dan bisa diimplementasikan menjadi fungsi program. Terdapat 3 macam bentuk, yaitu abstraksi prosedural atau merupakan instruksi yang diberi nama yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu dan terbatas. Abstraksi data adalah kumpulan data yang bernama yang menggambarkan objek data. Abstraksi kontrol mengimplementasikan suatu mekanisme kontrol program tanpa menentukan detail-detail internal. Penyaringan atau refinement. Penyaringan stepwise dengan serangkaian langkah adalah strategi desain top-down yang diusulkan oleh Wiklaus Wirth. Kajian dari konsep tersebut adalah pada setiap langkah atau penyaringan salah satu atau beberapa instruksi dari program yang diberikan didekomposisi ke dalam instruksi-instruksi yang lebih detail. Dekomposisi berurutan atau penyaringan spesifikasi berhenti bila semua instruksi diekspresikan dalam bentuk bahasa pemrograman atau komputer yang mendasar.
Jika tugas-tugas disaring, maka data harus disaring juga, didekomposisi atau distruktur, dan adalah hal wajar untuk menyaring program dan spesifikasi data secara paralel. Abstraksi dan penyaringan adalah konsep komplementer. Kedua konsep tersebut membantu desainer untuk memperlihatkan detail dari lowest level dari abstraction. Abstraction dan refinement merupakan konsep yang saling melengkapi. Ketiga, modularitas atau membagi software menjadi modul. Modularitas merupakan atribut tunggal dari perangkat lunak yang memungkinkan sebuah program untuk dikelola secara intelektual. Meyer menyebutkan 5 kriteria yang memungkinkan kita untuk mengevaluasi suatu metode desain dengan merujuk pada kemampuannya untuk menentukan sistem modular yang efektif, seperti dekomposisi modular, komposabilitas modular, kemampuan pemahaman modular, kontinuitas modular, dan proteksi modular. 4. Arsitektur perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak mencakup struktur keseluruhan perangkat lunak dan cara di mana struktur memberikan integrasi konseptual bagi suatu sistem. Shaw dan Garland menjelaskan sekumpulan properti yang seharusnya ditetapkan sebagai bagian dari arsitektural. Properti struktural menentukan komponen suatu sistem dan cara di mana komponen-komponen tersebut dikemas dan berinteraksi satu dengan yang lain. Proses ekstrafungsional menekankan pada bagaimana arsitektur desain memenuhi persyaratan kinerja, kapasitas, reliabilitas, keamanan, adaptabilitas, dan karakteristik sistem yang lain. Keluarga dari sistem yang berhubungan, desain harus memiliki kemampuan untuk memakai lagi blok bangunan arsitektural tersebut. Kelima, hierarki kontrol. Hierarki kontrol disebut juga struktur program, mempresentasikan organisasi komponen program, serta mengimplikasikan suatu hierarki kontrol. Hierarki kontrol tidak mengimplikasikan aspek prosedural dari perangkat lunak, seperti urutan proses kejadian atau urutan dari keputusan atau pengulangan operasi. Struktur program harus dipartisi baik secara horizontal maupun vertikal. Partisi horizontal menentukan cabang-cabang terpisah dari hierarki modular untuk setiap fungsi program mayor. Keuntungan menghasilkan perangkat lunak yang lebih mudah diuji, membawa kepada perangkat lunak yang lebih mudah dipelihara, menghasilkan penyebaran efek samping yang lebih sedikit, menghasilkan suatu perangkat lunak yang lebih mudah untuk diperluas. Kerugiannya, lebih banyak data yang dilewatkan melalui interface modul, menyulitkan kontrol keseluruhan dan aliran program. Partisi vertikal menyatakan bahwa kontrol dan kerja harus didistribusikan secara top-down dalam arsitektur program. Ketujuh, struktur data. Struktur data adalah suatu representasi dari hubungan logis antara elemen-elemen data individual. 8. Prosedur perangkat lunak atau software prosedur. Prosedur perangkat lunak lebih berfokus pada detail-detail pemrosesan dari masing-masing modul secara individual. Prosedur harus memberikan spesifikasi yang teliti terhadap suatu pemrosesan, mencakup urutan event, poin-poin keputusan nyata, operasi repetitif, dan organisasi struktur data. Prosedur menjelaskan proses urutan kejadian, proses perulangan, penentuan keputusan atau arah. Ini bisa digambarkan dengan menggunakan flowchart yang bertingkat. Penyembunyian informasi atau information hiding adalah modul yang dirancang sedemikian rupa sehingga informasi atau prosedur dan data yang di dalamnya tidak dapat diakses oleh modul lain yang tidak memerlukannya. Ini adalah daftar pustaka yang sebagai referensi kami untuk membuat presentasi ini. Sekian video dari kami. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa like dan subscribe-nya.